Malam itu hujan turun dengan deras, seolah langit turut merasakan gundah yang berkecamuk di hati Alina. Di dalam kamar tidur utama yang luas namun terasa dingin itu, Alina mencengkeram spray sutra dengan kuat. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir deras di pelipisnya. Erangnya tertahan. Rasa sakit itu datang lagi. Kali ini lebih intens, lebih tajam, seakan pinggangnya ditarik paksa dari dua arah yang berlawanan. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-9, bahkan sudah lewat beberapa hari dari hari perkiraan lahir, HPL. Dokter sudah memperingatkan bahwa persalinan bisa terjadi kapan saja. Alina melirik jam dinding. Pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Rumah itu sepi. Asisten rumah tangga sudah pulang sore tadi karena izin sakit. Alina sendirian. Benar-benar sendirian. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya yang tergeletak di nakas. Nama, suamiku Dion, tertera di layar. Ini adalah panggilan kelima yang ia lakukan dalam 1 jam terakhir. Tut, tut, tidak ada jawaban. Panggilan itu dialihkan ke kotak suara. Air mata Alina menetes, bukan hanya karena kontraksi yang semakin menjadi-jadi, tapi karena rasa perih di hatinya. Di mana Dion? Suaminya itu pamit pagi tadi dengan alasan ada meeting luar kota mendadak di Bandung. Tapi insting seorang istri tidak pernah salah. Bau parfum wanita yang asing di kemeja Dion kemarin, struk belanja perhiasan yang ia temukan di saku celana suaminya, semua itu adalah tanda yang nyata. Alina mencoba menelpon sekali lagi. Kali ini diangkat. Halo? Apa lagi sih? Al? Aku lagi meeting penting, jangan ganggu terus bisa nggak? Suara Dion terdengar membentak, bising musik dugem terdengar sayup-sayup di latar belakang. Itu bukan suara ruang rapat. Itu suara kelab malam. Mas tolong pulang. Suara Alina tercekat, menahan isak dan sakit. Perutku sakit sekali, Mas. Ketubanku sepertinya rembes. Aku mau melahirkan. Hening sejenak di ujung telepon. Alina berharap ada secercah kekhawatiran di sana. Kamu itu manja banget sih, sentak Dion. Itu cuma kontraksi palsu palingan. Kamu jangan drama deh. Aku lagi entertain klien besar dari Singapura. Kalau proyek ini gagal gara-gara kamu nelpon terus, kamu mau tanggung jawab. Tapi Mas, ini sakit banget tolong. Tiba-tiba terdengar suara manja seorang wanita di dekat Dion. Sayang, siapa sih? Katanya mau nemenin aku dansa? Matiin aja HP-nya. Hati Alina hancur berkeping-keping. Suara itu, suara Siska, sekretaris baru Dion yang sering diceritakan teman-teman kantornya. Jadi benar, meeting luar kota itu hanya sandiwara? Dengar ya, Al, suara Dion kembali terdengar, dingin dan kejam. Kamu pesen taksi aja sendiri. Jangan nyusahin aku. Aku sibuk. Klik, sambungan telepon diputus sepihak. Alina menjatuhkan ponselnya ke kasur. Rasa sakit di perutnya kini bercampur dengan rasa sesak di dada yang teramat sangat. Ia meraung, menumpahkan segala kecewa. Suaminya, ayah dari bayi yang dikandungnya, lebih memilih bersenang-senang dengan pelakor itu daripada menemaninya bertaruh nyawa. Nah? Alina mengelus perut buncitnya sambil terisak. Maafkan ibu, ayam. Sebuah kontraksi hebat kembali menghantam, lebih kuat dari sebelumnya. Alina tahu ia tidak punya waktu untuk menangisi nasib. Ia harus menyelamatkan anaknya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia meraih tas persiapan persalinan yang sudah ia siapkan sejak bulan lalu. Ia memesan taksi online dengan jari gemetar. Beruntung, ada pengemudi yang dekat. Alina menyeret langkahnya keluar kamar, menuruni tangga rumah mewahnya dengan tertatih-tatih. Setiap langkah adalah siksaan. Cairan hangat mulai merembes membasahi gamis tidurnya. Ketubannya benar-benar pecah. Di dalam taksi, sopir tua itu menatap Alina lewat spion dengan cemas. Bu, ibu mau melahirkan? Suaminya mana, Bu? Kok sendirian malam-malam hujan begini? Pertanyaan polos itu menohok jantung Alina. Ia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah untuk menahan tangis. Suami saya sedang di luar kota, Pak. Tolong cepat ke rumah sakit Medika. Sepanjang perjalanan, Alina hanya bisa berdoa. Ia tidak peduli lagi pada Dion.
Ia hanya ingin anaknya selamat. Namun, rasa sakit hati itu tidak bisa hilang. Bayangan Dion yang sedang tertawa bersama wanita lain sementara ia meregang nyawa di jok belakang taksi tua ini, menanamkan benih dendam yang mulai tumbuh perlahan. Tega kamu, Mas, batin Alina lirih. Tega kamu. Rumah sakit Medika, pukul 1.30 dini hari. Alina sudah berada di ruang bersalin. Ia sudah berganti pakaian rumah sakit. Pembukaan sudah mencapai 7. Rasa sakitnya luar biasa, seolah tulang punggungnya remuk. Namun, rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan tatapan iba para perawat yang lalu lalang. Ibu Alina, suaminya belum bisa dihubungi, tanya bidan senior dengan lembut namun penuh selidik. Ini sudah pembukaan 7, Bu. Kami butuh tanda tangan suami untuk persetujuan tindakan medis jika sewaktu-waktu diperlukan operasi Cito, dan ibu butuh pendampingan. Alina menggeleng lemah. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak. Dia sedang di jalan, sus. Alina berbohong. Ia tidak ingin dikasihani. Namun, 10 menit kemudian, pintu ruang bersalin terbuka kasar. Alina menoleh, berharap dan sekaligus takut. Dion muncul di ambang pintu. Tapi ia tidak terlihat seperti suami yang panik. Ia mengenakan kemeja yang berantakan, wajahnya merah padam seperti orang mabuk, dan bau alkohol menguar tajam saat ia melangkah masuk. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak sendiri. Seorang wanita dengan gaun pesta merah ketat yang terlihat murahan mengekor di belakangnya, mengunyah permen karet dengan wajah angkuh. Itu Siska, pelakor yang suaranya Alina dengar di telepon tadi. Dunia Alina serasa berhenti berputar. Jantungnya seperti diremas tangan tak kasat mata. Dion membawa selingkuhannya ke ruang bersalin istrinya? Di mana letak hati nuraninya? Mas Dion? Suara Alina parau. Kenapa kamu bawa dia? Dion mendengus kasar, berjalan mendekat keranjang Alina bukan untuk memegang tangannya, tapi untuk berkacak pinggang dengan wajah jijik. Heh, kamu jangan banyak tanya ya. Siska ini asistenku, dia yang nyetir mobil karena aku capek habis meeting. Kamu harusnya berterima kasih dia mau nganterin aku ke sini buat nemuin istri manja kayak kamu. Siska terkikik di belakang Dion, matanya menatap Alina dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Ya ampun, Mbak Alina. Kondisinya kok berantakan banget ya? Rambut lepek, muka bengkak. Pantesan Mas Dion nggak betah di rumah. Istrinya kayak gini sih bentukannya. Alina mengepalkan tangannya. Keluar? Desis Alina. Suruh wanita ini keluar, Mas. Ini ruang bersalin. Aku mau melahirkan anak kita. Anak kita? Dion tertawa sinis, suara tawanya menggema di ruangan yang hening itu, membuat perawat dan dokter yang baru masuk terperanjat. Yakin itu anak kita? Dokter kandungan, Dokter Rini, mengerutkan kening. Ia merasakan ketegangan yang tidak wajar. Pak Dion, mohon tenang. Istri Bapak sedang dalam kondisi stres tinggi, pembukaannya bisa macet kalau Bapak membuat keributan. Tolong wanita yang tidak berkepentingan menunggu di luar. Siska memutar bola matanya malas. Ih, dokter galak amat. Mas, aku tunggu di lobi aja ya. Males juga di sini bau obat dan bau orang keringetan. Siska melenggang keluar, sengaja menyenggol brankar Alina saat lewat. Setelah Siska keluar, Dion tidak menjadi lebih baik. Ia malah menatap Alina dengan tatapan penuh kebencian. Mas, sakit mas? Rintih Alina saat kontraksi datang lagi. Ia refleks mengulurkan tangan ingin meraih tangan suaminya untuk mencari kekuatan. Namun, Dion menepis tangan itu dengan kasar. Plak! Suara tepisan itu terdengar nyaring. Perawat terpekik kaget. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu, bentak Dion. Alina ternganga, air matanya tumpah deras. Mas, apa salahku? Aku istrimu. Istri? Dion mendekatkan wajahnya ke wajah Alina, matanya memerah penuh kemarahan yang tidak beralasan, kemarahan seorang pengecut yang ingin menutupi kesalahannya sendiri dengan menyalahkan orang lain. Aku nggak sudi nemenin kamu melahirkan. Aku Pak Dion, tegur Dokter Rini tegas. Jaga bicara Bapak. Istri Bapak sedang berjuang antara hidup dan mati. Biarin dia mati, teriak Dion menggila.
Dokter nggak tahu siapa wanita ini sebenarnya. Dia ini penipu. Dia sok alim, sok suci di depan keluarga saya. Tapi di belakang, dia selingkuh. Alina menggeleng kuat-kuat di sela rasa sakitnya. Dialah, Mas, aku nggak pernah. Halah, jangan bawa-bawa Tuhan, potong Dion. Aku tahu kamu masih berhubungan sama mantan pacarmu yang miskin itu kan? Si Raka? Ngaku aja. Anak yang ada di perutmu itu anak si Raka kan? Bukan anakku. Ruangan itu hening seketika. Para perawat saling pandang dengan tatapan ngeri. Fitnah itu begitu kejam, dilontarkan tepat saat sang ibu hendak melahirkan. Itu anakmu, Mas? Darah dagingmu? Isak Alina pilu. Hatinya jauh lebih sakit daripada kontraksi rahimnya. Bagaimana bisa suami yang ia cintai dan ia layani selama 2 tahun ini berubah menjadi monster di detik-detik paling krusial ini? Aku nggak percaya. Dion meludah ke lantai. Mulai detik ini, aku nggak mengakui bayi itu. Itu anak haram. Kamu dengar dokter? Suster, kalau bayi itu lahir, jangan tulis nama saya di akta kelahirannya. Saya tidak sudi menanggung biaya persalinan anak hasil perselingkuhan. Alina merasa pandangannya menggelap. Rasa sakit fisik dan mental menyerangnya bertubi-tubi. Napasnya tersengal-sengal. Mas Pem, urus dirimu sendiri. Aku mau pergi sama Siska. Dia lebih wanita daripada kamu. Dia bisa memuaskan aku, nggak kayak kamu yang bisanya cuma nyusahin dan selingkuh. Dion membalikkan badan, hendak melangkah keluar. Pak Dion, Anda tidak bisa meninggalkan istri Anda dalam kondisi kritis begini, seru dokter ini berusaha menahan. Dion menepis tangan dokter. Bodoh amat. Mau dia mati, mau bayinya mati, bukan urusan saya. Saya mau cerai. Pintu terbanting menutup. Dion pergi. Alina menjerit histeris. Jeritan yang bukan hanya karena sakit melahirkan, tapi jeritan hati yang tercabik-cabik. Monitor detak jantung bayi berbunyi kencang, menandakan janin dalam kondisi fetal distress, gawat janin, karena stres ibunya. Bu Alina, ibu harus kuat, demi bayi ibu. Lupakan suami brengsek itu, fokus ke bayi ibu. Dokter Rini memegang bahu Alina, mencoba menyadarkannya. Dia pergi, dok. Dia bilang ini anak haram. Alina meracau, napasnya memburu. Tidak, Bu. Ini anak suci. Ini anak ibu. Ibu harus kuat. Ayo dorong, Bu. Kepalanya sudah terlihat. Di luar sana, Dion berjalan dengan angkuh menuju Siska yang menunggunya sambil memainkan ponsel. Mereka tertawa-tawa, merencanakan untuk makan malam romantis, seolah tidak baru saja menghancurkan nyawa seseorang di dalam sana. Dion tidak tahu. Siska tidak tahu bahwa di parkiran VIP rumah sakit, sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam baru saja berhenti. Seorang pria tua dengan tongkat berkepala naga emas turun dengan wajah datar namun memancarkan aura kekuasaan yang mengerikan. Di belakangnya, puluhan pengawal berbadan tegap bersiaga. Kakek Wiratama, pemilik Wiratama Group, perusahaan raksasa tempat Dion menggantungkan hidupnya, telah tiba. Dan dia tidak datang untuk membesuk rekan bisnis. Dia datang untuk cucu kesayangannya, Alina, yang selama ini menyembunyikan identitasnya. Dan dia mendengar segalanya. Dion memang telah melangkah keluar dari pintu ruang bersalin, tetapi jejak kehancuran yang ditinggalkannya terasa lebih pekat daripada aroma antiseptik yang memenuhi ruangan. Pintu yang terbanting itu seolah menjadi palu hakim yang memvonis hati Alina dengan hukuman mati. Namun, siksaan itu belum berakhir. Dion tidak sekadar pergi. Dari balik pintu yang tertutup, suara keributan terdengar jelas. Dinding rumah sakit yang seharusnya menjadi batas privasi pasien, ternyata tidak mampu meredam amarah seorang suami yang telah kehilangan akal sehatnya. Suara Dion menggelegar di koridor yang sunyi, memantul di antara lorong-lorong bangsal, memaksa setiap telinga yang ada di sana untuk mendengarkan racun yang ia muntahkan. Mana bagian administrasi? Teriak Dion. Suaranya berat dan kasar, penuh dengan arogansi. Di dalam ruang bersalin, Alina mencengkeram sprei dengan kuku-kukunya yang memutih. Telinganya berdengung, tetapi setiap kata yang diucapkan suaminya di luar sana terasa seperti tusukan jarum beracun yang menembus gendang telinganya, langsung menuju ulu hati.
Ada yang bisa saya bantu, Pak? Terdengar suara gemetar seorang perawat muda dari meja jaga. Saya mau batalkan semua jaminan untuk pasien di kamar bersalin nomor 3. Atas nama Alina. Dion berteriak tanpa rasa malu. Cabut semua fasilitas VIP-nya. Saya tidak mau bayar sepeser pun untuk persalinan wanita jalang itu. Hening sejenak. Mungkin perawat itu terlalu syok untuk menjawab. Tetapi Pak, suara perawat itu terdengar gugup. Ibu Alina sedang dalam proses persalinan aktif. Kondisinya kritis, tensinya tinggi. Kami tidak bisa memindahkan pasien atau menghentikan prosedur. Saya tidak peduli, potong Dion kasar. Suara gebrakan meja terdengar. Dengar ya. Anak yang mau dia keluarkan itu bukan anak saya. Itu anak haram. Anak hasil perselingkuhan dia dengan laki-laki lain. Kenapa saya harus bayar puluhan juta untuk melahirkan benih orang lain? Hah? Alina, yang sedang berjuang mengatur napas di antara kontraksi yang semakin gila, merasa dadanya sesak bukan main. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi bantal yang kini terasa seperti batu. Anak? Anak? Kata-kata itu berulang-ulang di kepalanya seperti kaset rusak. Bayi yang menendang-nendang di dalam perutnya, bayi yang selama 9 bulan ini dia ajak bicara, dia bacakan sholawat, dia elus dengan penuh kasih sayang, kini dilabeli haram oleh ayahnya sendiri. Ayah yang seharusnya mengazani telinganya saat lahir nanti. Ya, desis Alina. Rasa sakit di hatinya membuat rasa sakit kontraksi terasa tumpul. Rasanya dia ingin mati saja. Rasanya dia ingin tenggelam ke dasar bumi. Di luar, Siska terdengar tertawa. Tawa yang renyah, jahat, dan menusuk. Udahlah, Mas. Biarin aja dia ngutang sama rumah sakit. Atau suruh aja selingkuhannya yang bayar. Si Raka itu kan miskin, paling juga mereka bayar pakai BPJS kelas 3, cemo Siska dengan suara yang sengaja dikeraskan. Lagian kamu terlalu baik sih, Mas. Udah diselingkuhin, masih mau nganter ke RS. Kalau aku jadi kamu, udah aku tendang dia di pinggir jalan tadi. Bener, sayang, sahut Dion. Aku nyesel banget nikahin dia. Wajahnya aja yang polos, ternyata kelakuannya lebih rendah dari pelacur. Pelacur aja dibayar, kalau dia, gratisan ngangkang buat laki-laki lain. Di dalam ruangan, Dokter Rini tidak tahan lagi. Wajah dokter Parubaya itu memerah menahan amarah. Dia melepaskan sarung tangannya sejenak dan berjalan cepat menuju pintu. Dokter, lirih Alina. Dia malu. Dia sangat malu. Dia tidak ingin keributan ini semakin menjadi tontonan. Harga dirinya sebagai istri dan wanita sudah diinjak-injak sampai hancur lebur. Dokter Rini menatap Alina dengan pandangan penuh empati, lalu menggeleng tegas. Tidak, Bu Alina. Ini sudah keterlaluan. Ini kekerasan verbal. Ini mengganggu stabilitas pasien saya. Dokter Rini membuka pintu ruang bersalin dengan kasar. Dia melangkah keluar ke koridor, menghadapi Dion dan Siska yang sedang berdiri angkuh di depan meja perawat. Beberapa keluarga pasien lain mulai keluar dari kamar mereka, menonton drama memalukan itu dengan berbisik-bisik. Pak Dion, suara Dokter Rini tegas dan berwibawa. Hentikan kegilaan ini sekarang juga. Bapak berada di rumah sakit, bukan di pasar. Istri Bapak sedang bertaruh nyawa di dalam sana. Dion menoleh, matanya menyalang menantang. Dia bukan istri saya lagi. Besok saya urus surat cerainya. Dan dokter jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Tugas dokter cuma ngeluarin bayi itu, terserah mau hidup atau mati. Bapak sadar apa yang Bapak ucapkan? Dokter Rini menunjuk dada Dion dengan telunjuknya yang gemetar karena marah. Sebagai saksi medis, saya bisa melaporkan Bapak atas tindakan penelantaran dan kekerasan psikis. Stres yang Bapak timbulkan bisa membunuh ibu dan bayinya. Apa Bapak mau jadi pembunuh? Dion terdiam sejenak, tapi egonya terlalu tinggi untuk mundur. Apalagi ada Siska di sebelahnya yang terus memprovokasi. Halah, lebay? Siska menyela sambil mengibas-ngibaskan rambutnya yang diket pirang. Dokter ini dibayar berapa sih sama si Alina buat belain dia? Atau jangan-jangan dokter juga sekongkol nutupin aib dia? Jaga mulut Anda, bentak salah satu perawat senior yang tidak terima dokternya dihina. Dion tertawa sinis.
Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit tebalnya. Dia mengambil kartu kredit Black Card-nya, melambai-lambaikannya di depan wajah Dr. Rini seolah sedang memamerkan kekuasaan. Lihat ini, saya punya uang. Saya kaya. Saya bisa beli rumah sakit ini kalau saya mau, sombong Dion. Tapi saya bersumpah, demi langit dan bumi, 1 rupiah pun uang saya tidak akan keluar untuk membiayai persalinan anak haram itu. Camkan itu. Dion melemparkan kartu BPJS Kesehatan milik Alina ke lantai, tepat di kaki Dr. Rini. Pakai itu aja. Itu pun kalau masih aktif. Biar dia tahu rasa gimana susahnya hidup tanpa uang saya. Ayo, sayang, kita pergi. Di sini udaranya bau kemiskinan. Dion merangkul pinggang Siska dengan mesra, lalu berbalik badan. Mereka berjalan menjauh menyusuri lorong rumah sakit yang panjang. Siska sesekali menoleh ke belakang, memberikan tatapan mengejek dan menjulurkan lidahnya ke arah pintu ruang bersalin di mana Alina terbaring tak berdaya. Dah, Mbak Alina, selamat menikmati karma perselingkuhanmu ya? Seru Siska dengan nada yang dibuat-buat manja. Mereka tertawa bersama. Tawa yang menggema, semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya hilang di belokan koridor menuju lift. Dr. Rini berdiri mematung, menatap punggung kedua manusia tak punya hati itu dengan napas memburu. Dia memungut kartu BPJS Alina yang tergeletak di lantai yang dingin. Hatinya perih. Selama 20 tahun menjadi dokter kandungan, dia sudah melihat banyak drama keluarga, tapi tidak ada yang sekejam ini. Tidak ada yang sebrutal ini. Meninggalkan istri yang sedang pembukaan 7. Memfitnah anak sendiri sebagai anak haram. Menghina di depan umum. Dan pergi bersenang-senang dengan wanita lain. Binatang, gumam Dr. Rini pelan. Bahkan binatang pun tidak akan membuang anaknya sendiri. Dr. Rini menarik napas panjang, berusaha menenangkan emosinya sebelum kembali masuk ke kamar pasien. Dia harus kuat. Kalau dia goyah, siapa yang akan menyelamatkan Alina? Saat Dr. Rini kembali masuk, pemandangan di dalam kamar itu sungguh memilukan. Alina tidak lagi menangis histeris. Dia terdiam. Matanya menatap kosong ke langit-langit ruangan. Air mata masih mengalir dari sudut matanya, membasahi telinganya, tapi tidak ada suara isak tangis. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru dan gemetar. Tangannya terkulai lemas di sisi tubuhnya. Dia terlihat seperti seseorang yang jiwanya baru saja dicabut paksa, menyisakan raga yang hampa. Bu Alina? Panggil Dr. Rini lembut. Alina menoleh perlahan. Tatapannya kosong, putus asa. Dok? Suaranya terdengar seperti bisikan hantu. Apa benar anakku haram? Pertanyaan itu menghujam jantung Dr. Rini. Tidak, sayang. Tidak. Dr. Rini segera mendekat, menggenggam tangan Alina yang dingin sedingin es. Anak ibu suci. Anak ibu anugerah Tuhan. Jangan dengarkan omongan sampah laki-laki itu. Dia tidak waras. Tapi dia bilang dia tidak mau mengakui. Alina tersedak ludahnya sendiri. Dia membuang kami, Dok. Dia bilang aku selingkuh. Padahal aku cuma di rumah, aku cuma melayani dia. Tiba-tiba, monitor di samping tempat tidur berbunyi nyaring. Beep, 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 beep. Angka-angka di layar berubah warna menjadi merah. Dok, detak jantung janin turun drastis. 90-85, seru bidan dengan panik. Pasien mengalami syok emosional berat. Tekanan darah ibunya melonjak 181/10. Gawat janin. Preeklamsia mendadak akibat stres akut. Alina, dengar saya. Dr. Rini menepuk pipi Alina sedikit keras untuk menyadarkannya. Alina, bayimu dalam bahaya. Jantungnya melemah karena ibunya menyerah. Kamu mau anakmu mati? Kamu mau membiarkan Dion menang? Kalau anakmu mati, laki-laki itu akan semakin tertawa puas. Dia akan bilang kalau Tuhan pun tidak merestui anak ini. Kata-kata, Dion menang, seolah menjadi sengatan listrik bagi Alina. Dion menang? Siska tertawa? Anaknya mati? Tidak. Di tengah kehancuran hatinya, di tengah puing-puing cintanya yang runtuh, secercah naluri keibuan yang purba bangkit menyala. Rasa marah mulai merambat naik, menggantikan rasa putus asa.
Kenapa dia harus menangis untuk laki-laki yang baru saja menyebut anaknya haram? Kenapa dia harus menyerah pada kehidupan hanya karena satu pengkhianat? Alina mencengkeram tangan Dokter Rini. Cengkeramannya kuat, kuku-kukunya menancap hingga membuat dokter itu meringis. Namun, Dokter Rini tersenyum. Dia merasakan kekuatan kembali ke tubuh pasiennya. Enggak, desis Alina. Matanya yang tadi kosong kini menyala dengan api kemarahan dan tekad. Enggak boleh. Anakku enggak boleh mati. Dia harus hidup. Dia harus lihat ibunya kuat. Bagus. Itu yang saya mau dengar, seru Dokter Rini. Sekarang, lupakan Dion. Anggap dia sudah mati. Di ruangan ini cuma ada kita dan anakmu. Kita berjuang sama-sama. Sakit, dok. Rintih Alina saat kontraksi puncak datang. Kali ini rasanya seperti pinggangnya ditebas pedang. Saya tahu sakit. Jadikan rasa sakit itu kekuatan. Ayo dorong, Bu. Pembukaan sudah lengkap. Kepala bayi sudah di jalan lahir. Alina menarik napas panjang. Dia memejamkan mata. Bayangan wajah Dion yang menyeringai jijik, bayangan Siska yang tertawa mengejek, semua itu berputar di kepalanya. Aku akan tunjukkan pada kalian, batin Alina. Aku akan melahirkan anak ini. Aku akan membesarkannya. Dan suatu hari nanti, kalian akan merangkak di kakinya memohon ampun. Alina mengejan sekuat tenaga. Teriakan panjangnya menggema memenuhi ruangan, sebuah teriakan pembebasan, teriakan perlawanan. Dia tidak mengejan untuk suaminya. Dia mengejan untuk dirinya sendiri. Untuk darah dagingnya yang tidak berdosa. Keringat membanjiri seluruh tubuhnya. Urat-urat lehernya menonjol. Rasanya seluruh tulang panggulnya remuk. Tapi dia tidak berhenti. Terus, Bu. Sedikit lagi. Kepalanya sudah keluar. Tahan. Instruksi Dokter Rini dengan cekatan. Satu kali lagi, Bu Alina. Dorong yang panjang. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Alina mengumpulkan seluruh nyawanya. Dia mendorong sekuat-kuatnya, mengabaikan rasa perih yang menyayat di jalan lahirnya. Keluar, nak. Tunjukkan pada dunia kalau kamu ada. Tunjukkan pada ayahmu kalau kamu kuat. Dan di detik berikutnya, tubuh mungil yang licin itu meluncur keluar ke dunia yang kejam ini. Namun, ruangan itu hening. Tidak ada tangisan. Jantung Alina berhenti berdetak sesaat. Hening. Keheningan yang mencekam itu lebih menakutkan daripada teriakan kemarahan Dion tadi. Di ruang bersalin yang dingin itu, waktu seolah berhenti. Detik demi detik berlalu, terasa seperti berjam-jam. Tubuh mungil yang baru saja lahir itu diam tak bergerak di tangan Dokter Rini. Kulitnya membiru, pucat seperti porselen retak. Tidak ada gerakan dada, tidak ada rengekan, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang seharusnya menyambut dunia. Alina, yang masih terengah-engah dengan sisa napasnya, mengangkat kepalanya dengan susah payah. Matanya yang kabur mencari sosok bayinya. Dok? Panggil Alina lemah, suaranya bergetar hebat. Kenapa dia diam? Kenapa anakku nggak nangis? Dokter Rini tidak menjawab. Wajahnya tegang, sangat serius. Dengan gerakan cepat dan terlatih, dia memotong tali pusar dan segera membawa bayi itu ke meja resusitasi yang hangat. Siapkan alat suktion. Oksigen full. Cepat, perintah Dokter Rini tajam kepada tim medisnya. Baik, dok. Para perawat bergerak secepat kilat. Suara alat penyedot lendir terdengar bising di ruangan sunyi itu. Sok. Alina melihat pemandangan itu dengan horor. Anaknya, darah dagingnya, terbaring kaku di sana. Dikelilingi orang-orang yang sibuk menepuk-nepuk telapak kakinya, menggosok punggungnya, mencoba memancing napas pertama. Ayo sayang, bernapaslah. Ayo, nak. Gumam Dokter Rini, keringat mulai membasahi dahinya meskipun ruangan itu ber-AC. Dokter, detak jantung di bawah 60, seru asisten bidan, suaranya panik. Dunia Alina runtuh untuk kedua kalinya malam ini. Pertama, suaminya membuangnya. Dan kini, maut mencoba merenggut satu-satunya alasan dia bertahan hidup. Alina menangis tanpa suara.
Dia tidak punya tenaga lagi untuk berteriak. Jangan ambil dia. Tolong jangan ambil dia. Ambil saja nyawaku, ya Allah. Tapi jangan dia. Bayangan Dion yang menyebut anaknya, haram, kembali menghantui. Apa ini hukuman? Apa benar Tuhan marah? Tidak. Alina menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dia tidak pernah berselingkuh. Dia wanita baik-baik. Tuhan tidak mungkin sekejam itu. Bangun, nak. Ibu di sini. Bisik Alina parau, air matanya menetes membasahi bantal. Jangan biarkan ayahmu menang. Jangan biarkan dia benar. Kamu harus hidup. Di meja resusitasi, dokter ini melakukan kompresi dada ringan dengan 2 jarinya. 1, 2, 3. Ayo, jagoan. Jangan menyerah. 1 menit berlalu. Masih hening. 2 menit. Harapan mulai menipis di wajah para perawat. Mereka saling pandang dengan tatapan sedih. Apakah bayi tak berdosa ini harus pergi sebelum sempat merasakan pelukan ibunya? Namun, dokter ini belum menyerah. Dia memberikan bantuan napas buatan sekali lagi. Dia tidak akan membiarkan bayi ini mati setelah melihat ibunya berjuang sendirian melawan kejamnya dunia. Ayo. Dan tiba-tiba, sebuah batuk kecil terdengar. Lalu disusul tarikan napas panjang yang tersendat. Dada mungil itu bergerak naik. Oh. Tangisan itu pecah. Keras. Nyaring. Memekakkan telinga. Bagi Alina, itu adalah suara terindah yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Lebih indah dari musik apapun, lebih merdu dari janji manis Dion yang palsu. Itu adalah suara kehidupan. Itu adalah suara kemenangan. Halo. Dokter ini menghela napas panjang, bahunya merosot lega. Dia kuat, Bu Alina. Dia pejuang sejati. Seperti ibunya. Para perawat tersenyum lebar, beberapa mengusap air mata haru. Selamat, Bu. Bayinya laki-laki. Tampan sekali. Beratnya 3,2 kilogram. Jarinya lengkap, semuanya sempurna. Dokter Rini membungkus bayi yang kini kulitnya perlahan memerah itu dengan kain hangat. Dia membawanya mendekat ke arah Alina. Lihat, Bu. Ini pangeran kecilmu. Saat bayi itu diletakkan di atas dada Alina untuk inisiasi menyusu dini, IMD, kehangatan menjalar ke seluruh tubuh Alina yang menggigil. Tangan kecil bayi itu meraba-raba kulit ibunya, mencari kehangatan. Tangisannya mereda saat dia mencium aroma tubuh ibunya. Alina memeluk tubuh mungil itu dengan tangan gemetar. Dia menciumi kepala bayinya yang masih basah dan berbau amis khas kelahiran, bau surga. Anakku. Isak Alina. Maafkan ibu, kamu hampir pergi tadi. Maafkan ibu. Bayi itu membuka matanya sedikit. Mata yang bening, seolah menatap langsung ke jiwa Alina. Di mata itu, Alina tidak melihat dosa. Dia tidak melihat aib. Dia hanya melihat cinta yang murni. Kamu bukan anak haram, bisik Alina tegas di telinga bayinya. Kamu adalah Arka. Arka Bagaskara. Matahari yang akan menyinari hidup ibu. Kamu adalah bukti bahwa ibu masih punya alasan untuk berjuang. Arka Bagaskara. Nama yang sudah Alina siapkan sejak lama. Nama yang berarti, matahari pemberi cahaya. Sementara itu, di kafetaria rumah sakit di lantai dasar, Dion duduk dengan kaki disilangkan, menyeruput latte panas dengan santai. Di hadapannya, Siska sedang sibuk memotret secake mahalnya untuk diunggah ke Instagram Story dengan caption, Late Night Traveling with My Love. So tired of drunk. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru saja meninggalkan seorang wanita bertaruh nyawa. Gila ya, Mas? Siska terkekeh sambil meletakkan ponselnya. Si Alina itu aktingnya jago banget. Pakai nangis-nangis segala. Padahal MAH dia yang salah. Dion mendengus, meletakkan cangkirnya. Namanya juga wanita manipulatif. Dia pikir dengan modal air mata, aku bakal luluh? Nggak akan. Aku udah muak sama dia. Selama ini aku diam karena kasihan aja dia yatim piatu. Terus rencana kamu gimana, Mas? Katanya mau liburan ke Bali, tanya Siska manja sambil mengelus tangan Dion. Besok pagi aku urus pengacara. Aku mau gugat cerai secepatnya. Rumah itu harus dijual,
Hasilnya kita bagi dua. Enggak, harusnya buat aku semua, kan dia selingkuh. Mobil juga aku tarik. Dion tersenyum licik. Abis itu, kita langsung flight ke Bali. Kita honeymoon beneran di sana. Nggak usah mikirin si Alina dan anak haramnya itu. Ah, so sweet banget sih kamu. Siska mencubit pipi Dion. Tapi mas, gimana kalau dia nuntut Gono gini? Kan kakek kamu, Pak Wiratama itu, galak banget soal moral keluarga. Dion tertawa meremehkan. Kakek? Halah, kakek nggak bakal tahu. Lagian kakek tuh jarang ngurusin urusan cucu-cucunya yang jauh. Dia taunya aku kerja beres di perusahaan. Soal rumah tangga, dia nggak akan peduli. Lagian kalau aku bilang Alina selingkuh dan punya anak haram, kakek pasti langsung buang Alina. Kakek kan benci banget sama pengkhianat. Ironis. Dion tidak sadar betapa kata-katanya akan berbalik menyerang dirinya sendiri sebentar lagi. Mas, Siska melihat jam tangannya yang bertahta berlian. Udah jam 3 pagi nih. Yuk balik. Aku ngantuk. Besok kan kamu harus ke kantor sebentar buat tanda tangan kontrak proyek apartemen itu. Iya, yuk. Kita lewat lobi depan aja. Males lewat IGD, takut ketemu drama lagi. Dion bangkit berdiri, merapikan kemejanya. Dia merasa menang. Dia merasa bebas. Beban bernama Alina sudah dia buang. Dia merasa masa depannya cerah bersama Siska yang seksi dan, menurutnya, lebih berkelas. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju lobi utama rumah sakit, tertawa-tawa kecil membicarakan hotel mana yang akan mereka pesan di Bali. Saat mereka melintasi pintu kaca otomatis lobi rumah sakit menuju area drop-off mobil, udara malam yang dingin menyambut mereka. Hujan sudah reda, menyisakan jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu kota. Taksi online kamu mana? Yang, tanya Dion sambil celingukan. Mobilku kan masih di bengkel. Udah deket kok, mas. Itu kayaknya. Siska menunjuk sebuah mobil yang mendekat. Namun, bukan taksi online yang datang. Tiba-tiba, suasana di lobi rumah sakit berubah tegang. Dua buah mobil SUV hitam besar dengan lampu strobo biru yang menyala tanpa suara meluncur masuk ke area lobi, memblokir jalur keluar. Di tengah-tengahnya, sebuah sedan ultra mewah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam legam berhenti dengan anggun tepat di depan pintu lobi. Plat nomornya hanya 1 digit. Angka yang sangat dikenal di dunia bisnis ibu kota. B1W. Dion terbelalak. Dia kenal mobil itu. Semua eksekutif di Wiratama Group tahu mobil itu. Itu adalah mobil Sang Raja. Mobil milik Wiratama Sudibyo, pemilik tunggal konglomerasi tempat Dion bekerja sebagai manajer pemasaran. Mas, itu mobil siapa? Mewah banget, bisik Siska kagum. Dion menelan ludah, keringat dingin tiba-tiba muncul di tengkuknya. Itu mobil Pak Wiratama. Pemilik perusahaan. Kakek maksudku, Big Boss. Hah? Serius? Ngapain dia kesini jam segini? Mungkin beliau sakit? Atau ada kerabatnya yang sakit? Otak Dion berputar cepat. Ini kesempatan emas. Kalau dia bisa terlihat oleh Pak Wiratama, menyapa beliau, atau bahkan membantu beliau, karirnya pasti akan melesat naik. Ini bisa jadi momen dia naik jabatan menjadi direktur. Dion buru-buru merapikan rambutnya. Siska, kamu diam ya. Jangan norak. Aku mau sapa beliau. Ini kesempatan bagus buat karir aku. Pintu belakang Rolls-Royce itu terbuka. Seorang pengawal berjas hitam segera membukakan pintu dan memegang payung, meskipun hujan sudah berhenti. Keluarlah sosok sepuh namun tegap itu. Kakek Wiratama, dengan rambut putih yang disisir rapi ke belakang dan setelan jas abu-abu tua yang memancarkan aura wibawa yang mengintimidasi. Tatapan matanya tajam seperti elang, menyapu sekeliling lobi rumah sakit. Dion menarik napas panjang, memasang senyum penjilat terbaiknya, dan melangkah maju. Selamat malam, Pak Wiratama, sapa Dion dengan suara yang dibuat sehormat mungkin, sedikit membungkuk. Kakek Wiratama menoleh. Matanya menyipit melihat Dion. Oh, kebetulan sekali bertemu Bapak di sini. Saya Dion, Pak. Manajer pemasaran divisi properti. Saya sedang... Dion bingung mencari alasan kenapa dia ada di rumah sakit jam 3 pagi bersama wanita berpakaian pesta. Saya sedang membesuk kerabat.
Dion berharap kakek Wiratama akan tersenyum dan memuji dedikasinya, entah dedikasi apa. Namun, wajah tua itu tetap datar, sedingin es batu. Dion, suara kakek Wiratama berat dan dalam. Benar, Pak. Dion Anggara. Kakek Wiratama tidak menjabat tangan Dion yang terulur. Dia justru menatap Siska yang berdiri canggung di belakang Dion, lalu kembali menatap Dion dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kilatan amarah yang tersembunyi di balik ketenangannya. Minggir, ucap kakek Wiratama singkat. Dion terkejut. Maaf, Pak? Saya bilang minggir. Kamu menghalangi jalan saya. Tanpa mempedulikan Dion yang mematung karena malu, kakek Wiratama melangkah melewatinya, diikuti oleh barisan pengawal dan asisten pribadinya. Langkah kaki mereka tegas, menuju ke arah resepsionis. Dion merasa wajahnya panas. Malu luar biasa, tapi rasa penasarannya lebih besar. Siapa yang dijenguk oleh orang terkaya di negeri ini di rumah sakit umum seperti ini? Mas, galak banget sih kakek itu, bisik Siska. Diam, bentak Dion. Dia menajamkan telinganya, mencoba mendengar apa yang diucapkan asisten Pak Wiratama di meja resepsionis yang berjarak beberapa meter dari mereka. Kami ingin bertemu pasien di ruang bersalin, suara asisten itu terdengar tegas. Atas nama Alina. Alina Wiratama. Dead. Dion merasa seolah disambar petir di siang bolong. Kakinya lemas seketika. Apa dia salah dengar? Wiratama? Bukannya Alina? Putri? Istrinya yang yatim piatu itu? Istrinya yang dia tinggalkan sendirian di dalam sana? Mungkin nama yang sama, gumam Dion pada dirinya sendiri, mencoba menyangkal kenyataan yang mulai merayap naik mencekik lehernya. Pasarankan nama Alina. Tapi hatinya berkata lain. Firasat buruk mulai menyelimuti dirinya. Sebuah badai karma sedang bergerak ke arahnya, dan dia baru saja menyadari bahwa dia tidak membawa payung. Pasaran apanya, Mas? Jelas-jelas dia sebut Alina Wiratama, bisik Siska dengan nada yang mulai terdengar khawatir. Bukannya nama belakang istrimu itu Putri? Alina Putri. Dion mengusap wajahnya kasar. Jantungnya berdegup kencang, menabuh genderang kepanikan yang semakin nyaring. Iya, memang Putri. Alina Putri. Dia yatim piatu, Siska. Dia miskin waktu aku nikahin. Nggak mungkin dia keluarga Wiratama. Nggak mungkin. Terus kenapa Pak Wiratama nyari dia? Pertanyaan sederhana itu tidak mampu dijawab oleh Dion. Rombongan Pak Wiratama sudah bergerak menuju lift khusus VIP. Dion melihat punggung tegap pria tua itu menghilang di balik pintu lift yang tertutup. Kita harus cek, kata Dion tiba-tiba. Matanya liar. Kita harus mastiin. Kalau ternyata Alina itu beneran kerabat Pak Wiratama, mati aku. Yes. Tamat riwayat karirku. Loh? Kok gitu? Harusnya kamu seneng dong, Mas. Berarti kamu mantunya konglomerat. Siska masih belum mengerti gawatnya situasi. Otaknya yang dangkal hanya memikirkan harta. Dion menatap Siska dengan pandangan nanar. Kamu begoya? Aku baru aja nuduh dia selingkuh, ngatain anaknya anak haram, terus nelantarin dia di ruang bersalin. Kalau dia beneran cucu Wiratama, aku bakal dicincang. Wajah Siska memucat seketika. Hah? Aduh, terus gimana dong? Mas? Jangan-jangan aku juga kena? Kan aku ikut ngata-ngatain tadi. Makanya ayo kita susul. Kita harus lihat situasi. Kalau ternyata benar, aku harus minta maaf duluan sebelum si tua itu tahu yang sebenarnya. Aku bisa bilang kalau aku hilaf, atau aku lagi stres kerjaan. Pokoknya aku harus cari alibi. Dion menarik tangan Siska, menyeretnya kembali masuk ke dalam rumah sakit, melupakan rencana mereka untuk pulang. Mereka berlari kecil menuju lift pengunjung, berharap bisa sampai di lantai ruang bersalin bersamaan dengan rombongan Pak Wiratama. Sementara itu, di depan meja perawat ruang bersalin. Suasana hening seketika saat kakek Wiratama melangkah keluar dari lift VIP. Aura kekuasaannya begitu kuat hingga para perawat yang sedang mengantuk langsung berdiri tegak. Dr. Rini, yang baru saja keluar dari kamar Alina untuk mengisi rekam medis, terkejut melihat sosok legendaris itu berdiri di hadapannya. Selamat malam, sapa kakek Wiratama. Suaranya rendah tapi penuh wibawa.
Saya ingin melihat cucu saya. Alina, Dokter Rini ternganga sedikit. Dia menatap pria tua itu, lalu menatap nama di papan pasien. Alina Putri. Tidak ada nama Wiratama. maaf, Bapak kakeknya Ibu Alina, tanya Dokter Rini hati-hati. Setahu saya, pasien mengaku yatim piatu dan tidak punya keluarga lain selain suaminya. Kakek Wiratama tersenyum pahit. Senyum yang menyiratkan kesedihan mendalam. Dia memang keras kepala. Dia menyembunyikan nama besar keluarganya hanya karena ingin membuktikan dia bisa hidup mandiri. Tapi lihat apa yang dia dapatkan. Pengkhianatan. Mata kakek Wiratama berkaca-kaca. Dokter, tolong izinkan saya masuk. Saya tahu apa yang terjadi. Asisten saya sudah melaporkan semuanya sejak tadi. Tentang suaminya yang bejat itu. Dokter Rini mengangguk mengerti. Rasa hormatnya muncul seketika. Ternyata Alina bukan wanita sebatang kara yang malang. Dia adalah putri tidur yang sedang menyamar. Silakan, Pak. Ibu Alina ada di dalam. Beliau baru saja melahirkan seorang putra. Kondisinya stabil, tapi psikisnya sangat terguncang. Terima kasih, dokter. Kakek Wiratama memberi isyarat agar pengawalnya tetap di luar. Dia ingin masuk sendiri. Dia ingin pertemuan ini menjadi momen pribadi. Dengan tangan gemetar memegang tongkatnya, kakek Wiratama mendorong pintu kamar rawat inap nomor 305. Di dalam, cahaya lampu temaram menyinari sosok Alina yang terbaring lemah. Di sampingnya, di dalam boks bayi transparan, Arka kecil sedang tertidur pulas. Alina membuka matanya saat mendengar pintu terbuka. Dia mengira itu perawat. Tapi saat melihat sosok tua yang berdiri di ambang pintu, air matanya langsung tumpah. Apa? Panggil Alina lirih. Suaranya pecah. Kakek Wiratama menjatuhkan tongkatnya. Dia berjalan cepat, melupakan sakit kakinya, menuju ranjang cucunya. Alina? Cucu opa? Kakek Wiratama memeluk Alina erat-erat. Pelukan yang selama 2 tahun ini hilang karena Alina bersikeras ingin menikah dengan Dion dan menjauh dari kemewahan keluarga Wiratama. Pelukan seorang kakek yang merindukan cucu satu-satunya. Maafin Alina, opa. Isak Alina dipelukan kakeknya. Opa bener? Dion jahat? Dion gak tulus. Alina nyesel gak dengerin opa dulu. Kakek Wiratama mengelus rambut Alina yang lepek karena keringat. Air mata tua itu menetes di pipi keriputnya. Sudah, nak. Sudah. Jangan menangis lagi. Opa di sini. Opa nggak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Kakek Wiratama melepaskan pelukannya, lalu menatap wajah Alina yang lebam dan bengkak karena tangisan. Hatinya mendidih melihat jejak penderitaan di wajah cantik itu. Dia melakukan ini padamu? Tanya kakek Wiratama dengan suara bergetar menahan amarah. Dia meninggalkanmu saat melahirkan cicit opa. Alina mengangguk lemah. Dia bilang Arka anak haram, opa. Dia selingkuh sama sekretarisnya. Dia bawa perempuan itu ke sini. Rahang kakek Wiratama mengeras. Tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Biadab, desis kakek Wiratama. Dia makan dari piringku, tapi dia berani meludahi wajah cucuku. Dia pikir dia siapa? Kakek Wiratama lalu beralih menatap boks bayi. Tatapan marahnya seketika melembut saat melihat wajah damai Arka. Ini, cicit opa? Namanya Arka, opa. Arka Bagaskara. Kakek Wiratama menyentuh pipi Arka dengan jari telunjuknya yang kasar. Ganteng. Gagah. Mirip ayahmu dulu, Alina. Opa, jangan biarkan Dion ambil Arka. Alina takut. Tidak akan, potong kakek Wiratama tegas. Mulai detik ini, Dion sudah mati bagi kita. Dia tidak akan pernah menyentuh ujung kuku Arka. Opa janji. Opa akan hancurkan dia sampai dia menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Saat suasana haru itu masih menyelimuti ruangan, tiba-tiba pintu kamar terbuka lagi. Kali ini tidak sopan. Dion, dengan napas terengah-engah dan wajah penuh keringat, berdiri di ambang pintu. Siska mengintip takut-takut di belakangnya. Dion melihat pemandangan itu. Kakek Wiratama, sang big boss, sedang memegang tangan Alina dengan penuh kasih sayang.
Dunia Dion serasa runtuh. Tebakannya benar. Mimpi buruknya menjadi nyata. Istrinya, Alina yang sederhana, Alina yang dia sia-siakan, adalah cucu konglomerat nomor 1 di Indonesia. Dion menelan ludah. Otaknya berputar cepat mencari cara untuk menyelamatkan diri. Dia harus berakting. Dia harus memutarbalikkan fakta. Sekarang juga. Alina, seru Dion dengan nada dibuat-buat khawatir. Dia melangkah masuk tanpa rasa malu, mengabaikan tatapan tajam kakek Wiratama. Sayang. Ya ampun, aku cariin kamu kemana-mana. Aku panik banget tadi di luar. Dion mencoba mendekat ke ranjang, memasang wajah sedih yang sangat palsu. Aku tadi cuma keluar sebentar cari makan, pas balik kamu udah dipindah ke sini. Kamu baik-baik aja kan? Sayang, anak kita gimana? Alina menatap suaminya dengan tatapan jijik. Jangan mendekat, teriak Alina histeris. Dion pura-pura bingung. Dia menoleh ke arah kakek Wiratama, mencoba mencari simpati. Pak Wiratama, maaf saya tidak sopan. Saya suami Alina. Istri saya ini sepertinya sedang baby blues, dia jadi emosional dan nuduh saya yang enggak-enggak. Padahal saya sangat mencintai dia. Siska di belakang pintu menutup mulutnya, takjub dengan kemampuan berbohong Dion yang luar biasa. Kakek Wiratama perlahan bangkit berdiri. Dia mengambil tongkatnya yang tergeletak di lantai. Dia tidak menjawab ocehan Dion. Dia hanya menatap Dion dengan tatapan sedingin kutub utara. Tatapan yang biasa dia gunakan sebelum menghancurkan perusahaan saingannya. Kamu? Suara kakek Wiratama pelan namun menusuk. Kamu bilang kamu mencintainya. Benar, Pak. Sangat cinta, jawab Dion cepat, mengangguk antusias. Saya rela mati demi Alina. Oh ya? Kakek Wiratama melangkah satu langkah mendekati Dion. Lalu siapa wanita di belakangmu itu? Tunjuk kakek Wiratama dengan tongkatnya ke arah pintu. Dion membeku. Dia lupa Siska masih ada di sana. Itu sepupu saya. Pak? Iya, sepupu jauh. Dia nemenin saya nungguin Alina lahiran. Bohong, jerit Alina dari ranjangnya. Dia selingkuhanmu, Mas. Kamu yang bilang sendiri tadi. Kamu bilang Arka anak haram. Kamu bilang mau cerai. Sayang, kamu ngelindur. Itu efek obat bius, sanggah Dion panik. Kakek Wiratama tertawa kecil. Tawa yang mengerikan. Dion Anggara, panggil kakek Wiratama. Pak? Kamu tahu kenapa saya bisa sukses memimpin Wiratama Group selama 50 tahun? Dion menggeleng kaku. Karena saya bisa mencium bau busuk pengkhianat dari jarak 1 kilometer. Kakek Wiratama mengangkat tangannya, dan tiba-tiba 2 orang pengawal bertubuh kekar masuk ke dalam ruangan. Seret sampah ini keluar, perintah kakek Wiratama datar. Dan pastikan dia tidak bisa lari sebelum saya selesai bicara dengannya. Tunggu, Pak. Ini salah paham. Pak, saya mantu Bapak. Saya suami Alina. Dion meronta saat lengannya dicengkeram kuat oleh pengawal. Mantu? Kakek Wiratama menatap Dion dengan pandangan merendahkan. Kamu bukan mantu. Kamu hanyalah kesalahan masa lalu cucuku yang akan segera saya koreksi. Bawa dia. Dion diseret paksa keluar ruangan, kakinya terseret di lantai. Siska menjerit ketakutan dan mencoba kabur, tapi salah satu pengawal menahannya juga. Kamu juga, Nona? Jangan pikir kamu bisa lolos. Pintu tertutup kembali. Di dalam ruangan, Alina menangis lega. Kakek Wiratama kembali duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Istirahatlah, Alina. Tidurlah. Biar opa yang membereskan sisanya. Besok pagi, saat kamu bangun, duniamu akan bersih dari sampah-sampah itu. Karma baru saja dimulai. Dan kali ini, sang eksekutornya adalah orang paling berkuasa di kota ini. Dua orang pengawal berbadan tegap itu tidak main-main. Mereka menyeret Dion dan Siska bukan ke lobi utama yang ramai, melainkan ke sebuah lorong sepi di sayap kiri rumah sakit, tepat di depan ruang tunggu VIP yang sudah dikosongkan. Lepaskan saya. Kalian tahu siapa saya? Saya Dion Anggara, manajer Wiratama Group, teriak Dion sambil meronta-ronta. Kancing kemejanya lepas 2 biji,
membuat penampilannya semakin menyedihkan. Diam, bentak salah satu pengawal, lalu menghempaskan tubuh Dion ke salah satu kursi tunggu berbahan logam. Brat, Siska didorong, sedikit lebih pelan tapi tetap kasar, hingga terduduk di samping Dion. Wajahnya pucat pasi, air matanya sudah luntur bersama maskaranya, menciptakan garis hitam di pipinya. "Mas, kita bakal diapain, Mas?" bisik Siska gemetar. "Mereka bawa pistol enggak?" "Diam kamu. Jangan bikin aku makin pusing," sentak Dion. Otaknya masih berusaha mencari jalan keluar. "Ini pasti cuma gertakan," gumam Dion pada dirinya sendiri. "Pak Wiratama itu pebisnis. Dia rasional. Kalau aku jelaskan baik-baik soal kinerja aku di kantor, dia pasti luluh. Urusan rumah tangga nggak ada hubungannya sama kerjaan." Betapa naifnya Dion. 5 menit kemudian, pintu lorong terbuka. Suara ketukan tongkat yang berirama terdengar mendekat. Tak, tak, hek. Kakek Wiratama muncul, diapit oleh seorang pria parubaya berkacamata tebal yang membawa sebuah tas kerja kulit. Pria itu adalah Pak Dharma, pengacara pribadi sekaligus orang kepercayaan kakek Wiratama. Kakek Wiratama berhenti tepat 3 meter di depan Dion dan Siska. Dia tidak duduk. Dia berdiri menjulang, menatap mereka berdua seperti seekor singa menatap tikus got yang terperangkap. "Jadi," suara kakek Wiratama memecah keheningan. "Kau bilang tadi kau mencintai cucuku?" Dion langsung menegakkan punggungnya. Insting penjilatnya otomatis aktif. "Benar, Pak. Sumpah mati. Kejadian tadi di kamar itu cuma salah paham." Alina sedang emosi pasca melahirkan, dan wanita ini. Dion menunjuk Siska, "Dia yang menggoda saya. Dia yang maksa ikut ke sini." "Saya korban, Pak?" Mata Siska melotot. Mulutnya menganga tak percaya. "Mas, kok kamu gitu? Kamu yang ngajak aku. Kamu yang bilang bosen sama istrimu." "Diam kamu pelakor," bentak Dion, mencoba mencuci tangannya sendiri. "Pak Wiratama, percayalah. Saya suami yang setia. Saya bekerja keras di perusahaan Bapak demi membahagiakan Alina." Kakek Wiratama tersenyum tipis. Dia menoleh ke arah Pak Dharma. "Dharma, tolong bacakan." Pak Dharma mengangguk, membuka map yang dibawanya. "Dion Anggara," baca Pak Dharma dengan nada datar seperti mesin. "Berdasarkan laporan investigasi yang kami lakukan selama 3 bulan terakhir atas perintah Bapak Wiratama." Dion terbelalak. 3 bulan? Jadi selama ini dia diawasi? Saudara Dion tercatat telah melakukan check-in di Hotel Bintang 5 sebanyak 12 kali dalam 3 bulan terakhir bersama saudari Siska. Bukti rekaman CCTV dan struk pembayaran menggunakan kartu kredit perusahaan sudah kami amankan. Wajah Dion berubah menjadi abu-abu. "Selain itu," lanjut Pak Dharma, membalik halaman. "Saudara Dion juga terbukti menggelapkan dana promosi proyek apartemen Greenview sebesar 2,5 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian perhiasan berlian yang saat ini dipakai oleh saudari Siska." Siska refleks menutupi kalung berlian di lehernya dengan tangan. "Dan puncaknya malam ini," Pak Dharma menutup map itu. "Saudara Dion terekam kamera CCTV rumah sakit dan disaksikan oleh lebih dari 5 orang staf medis, melakukan kekerasan verbal, penelantaran istri yang sedang melahirkan, dan menyangkal status biologis anak kandungnya sendiri." Hening. Dion merasa lututnya tidak bertulang lagi. Dia merosot di kursi. Semua kartunya sudah terbuka. Tidak ada lagi celah untuk berbohong. Itu bisa dijelaskan, Pak?" Suara Dion mencicit, hilang sudah wibawanya. Kakek Wiratama melangkah maju 1 langkah. Tongkatnya dihentakkan keras ke lantai ubin. "Menjelaskan apa lagi? Hah?" bentak kakek Wiratama. Suaranya menggelegar, membuat Dion dan Siska terlompat kaget. "Kamu maling. Kamu pezina. Dan yang paling parah, kamu menyakiti permata hatiku." Kakek Wiratama menunjuk wajah Dion dengan ujung tongkatnya. "Alina itu cucu kesayanganku. Satu-satunya pewaris sah kerajaan bisnisku. Aku membiarkan dia menikah denganmu karena dia bilang kamu laki-laki baik yang pekerja keras. Aku menahan diri untuk tidak ikut campur. Tapi ternyata, kamu memperlakukan dia lebih rendah dari binatang." "Maafkan saya, Pak Hafon." Dion mulai menangis.
Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan ketakutan akan kemiskinan. Saya bluff. Beri saya kesempatan kedua. Demi Arka, Pak. Demi cicit Bapak. Jangan sebut nama cucuku dengan mulut kotormu. Kakek Wiratama menarik napas panjang, menenangkan jantung tuanya yang berpacu. Dengar baik-baik, Dion Anggara. Ini vonis saya untukmu. Dion menahan napas. 1, ucap kakek Wiratama dingin. Mulai detik ini, kamu dipecat secara tidak hormat dari Wiratama Group. Pesangon Rp0. 2. Bagian hukum saya akan memproses kasus penggelapan danamu besok pagi. Siap-siap membusuk di penjara. 3. Semua aset yang kamu beli pakai uang haram itu, mobil, jam tangan, apartemen, akan disita. Dan 4. Kakek Wiratama menatap tajam tepat ke manik mata Dion. Saya akan menggunakan seluruh pengaruh saya di dunia bisnis. Saya pastikan, tidak akan ada satupun perusahaan di negara ini, mulai dari perusahaan multinasional sampai warung kelontong, yang akan mempekerjakanmu. Karirmu tamat. Kamu tidak akan bisa lagi hidup di kota ini dengan kepala tegak. Dion gemetar hebat. Dia langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud di kaki kakek Wiratama. Jangan, Pak. Tolong. Sayang. Jangan matikan karir saya. Saya punya cicilan. Saya punya hutang. Kalau saya nggak kerja, saya makan apa? Kakek Wiratama menendang bahu Dion agar menjauh, seolah menyingkirkan kotoran. Makan saja egomu. Tadi kamu sombong sekali menolak membiayai persalinan istrimu, kan? Sekarang rasakan bagaimana rasanya tidak punya uang sepeser pun. Kakek Wiratama lalu beralih menatap Siska yang duduk mematung. Dan kamu, Nona, ujar kakek Wiratama. Kalung, gelang, dan cincin yang kamu pakai itu dibeli pakai uang perusahaan saya. Lepaskan sekarang juga, atau saya masukkan kamu ke penjara sebagai penadah barang curian. Siska panik luar biasa. Dengan tangan gemetar, dia melepas semua perhiasannya. Kalung, anting, gelang, dia copot satu persatu dan meletakkannya di kursi dengan bunyi gemerincing. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya cuma diajak Dion. Siska menangis ketakutan. Pergi, usir kakek Wiratama. Pergi dari hadapan saya sebelum saya berubah pikiran dan memanggil polisi sekarang juga. Siska tidak perlu disuruh 2 kali. Dia menyambar tas tangannya, lalu berdiri. Dion mendongak, menatap selingkuhannya itu dengan tatapan memelas. Siska, tolong aku, kita hadapi ini bareng-barengnya. Siska menatap Dion dengan tatapan jijik yang sama persis seperti tatapan Dion ke Alina tadi. Ogah, semprot Siska. Kamu udah miskin. Kamu buronan. Ngapain aku sama kamu? Kamu tuh cuma benalu kalau nggak punya duit. Dasar penipu. Bilangnya manajer sukses, taunya maling. Siska, teriak Dion tak percaya. Kita kan saling mencintai. Cinta itu butuh modal, Mas. Dan modal kamu udah habis. Bye. Siska berlari kencang meninggalkan lorong itu. Suara hak sepatunya menjauh dengan cepat, meninggalkan Dion yang hancur lebur sendirian di lantai yang dingin. Dion menatap punggung Siska yang menghilang, lalu menatap kakek Wiratama yang berdiri menjulang di atasnya. Sakit? Tanya kakek Wiratama datar. Sakit ditinggalkan saat sedang susah? Itulah yang dirasakan Alina tadi malam. Bedanya, Alina wanita terhormat yang bangkit demi anaknya. Sedangkan kamu hanyalah sampah yang akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dharma, urus sisanya. Saya mau kembali menjaga cicit saya. Kakek Wiratama berbalik badan dan berjalan pergi, meninggalkan Dion yang meraung-raung di lantai koridor rumah sakit, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Malam itu menjadi saksi bisu bahwa karma tidak selalu menunggu waktu lama. Kadang, ia datang secepat kilat, dikirim langsung lewat tangan seorang kakek yang murka. Lorong rumah sakit itu kembali sunyi. Dion masih bersimpuh di lantai yang dingin, air matanya menganak sungai di pipi yang kini tampak tirus dan kuyup. Suara langkah kakek Wiratama dan Pak Dharma sudah menghilang, menyisakan gema ancaman yang meremukkan tulang-tulangnya. Pak Wiratama. Rintih Dion, suaranya serak dan parau.
Namun, tidak ada yang menjawab. Hanya dengungan lampu neon di langit-langit yang menemani kesendiriannya. Dion mencoba bangkit. Kakinya gemetar hebat, seolah tak ada lagi tenaga untuk menopang tubuhnya yang tiba-tiba terasa begitu berat. Ia meraba saku celananya, mencari ponselnya. Ia harus menelepon seseorang. Siapa saja? Teman kantor, HRD, atau bahkan ibunya di kampung. Ia butuh bantuan. Tangan Dion gemetar saat membuka kunci layar ponselnya. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol panggilan, sebuah notifikasi email masuk. Ding. Subjek, pemutusan hubungan kerja, PHK, tidak hormat from, HRD Wiratama Group. Jantung Dion serasa berhenti berdetak. Ia membuka email itu dengan jari yang kaku. Dengan hormat, Saudara Dion Anggara. Berdasarkan keputusan manajemen puncak dan bukti-bukti pelanggaran berat yang telah diverifikasi, dengan ini kami memberitahukan bahwa status kepegawaian Anda di Wiratama Group diputus secara tidak hormat terhitung detik ini. Dion tidak sanggup membaca sisanya. Matanya beralih ke notifikasi lain yang muncul beruntun seperti rentetan peluru. Ding. M-Banking Alert. Akun Anda XXXX8899 telah dibekukan atas permintaan otoritas berwenang. Ding. Kartu kredit platinum, transaksi ditolak. Kartu Anda telah dinonaktifkan. Dion menjatuhkan ponselnya. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Ini bukan gertakan. Ini nyata. Kakek Wiratama benar-benar menghancurkannya dalam hitungan menit. Nggak mungkin. Nggak mungkin secepat ini. Gumam Dion panik. Uangku, tabunganku, gajiku bulan ini. Tiba-tiba, suara derap langkah sepatu bot berat terdengar mendekat. Dion mendongak. 4 orang petugas keamanan rumah sakit, bukan pengawal pribadi kakek Wiratama, tapi satpam resmi rumah sakit, berdiri mengelilinginya dengan wajah garang. Pak Dion Anggara, tanya kepala satpam dengan nada tidak bersahabat. Iya? Kenapa? Kami mendapat perintah langsung dari direktur rumah sakit untuk mengawal Bapak keluar dari area rumah sakit ini sekarang juga. Apa? Saya masih punya urusan di sini. Istri saya di dalam. Dion mencoba melawan, meski nyalinya sudah ciut. Mantan istri, Pak, koreksi satpam itu dingin. Dan Anda sudah masuk daftar hitam pengunjung. Anda dilarang berada dalam radius 500 meter dari pasien bernama Alina Wiratama. Jika melanggar, kami akan panggil polisi atas tuduhan gangguan ketertiban dan ancaman. Kalian gak bisa giniin saya. Saya tamat. Sudah tidak lagi, Pak. Silakan keluar dengan kaki sendiri, atau kami serat. Dion menatap wajah-wajah satpam itu. Tidak ada belas kasihan di sana. Mereka tahu apa yang dia lakukan. Gosip di rumah sakit menyebar secepat virus. Semua orang tahu dia adalah suami yang menelantarkan istri dan memfitnah anaknya sendiri. Dengan sisa harga diri yang sudah hancur lebur, Dion tertatih-tatih berdiri. Ia berjalan gontai diiringi tatapan sinis para satpam yang terus mengawalnya ketat hingga ke pintu keluar. Saat pintu kaca otomatis lobi utama terbuka, udara malam yang basah langsung menampar wajah Dion. Hujan kembali turun, kali ini rintik-rintik namun menusuk tulang. Silakan, Pak. Ucap satpam itu, lalu menunjuk ke arah trotoar yang basah di luar area drop-off. Di sana. Dion terhuyung keluar. Tidak ada mobil jemputan. Tidak ada taksi yang menunggu. Mobil Siska sudah lama pergi. Dion berdiri di pinggir jalan, di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Kemeja brandednya yang mahal kini basah kuyup, menempel di tubuhnya seperti kulit kedua yang dingin. Rambutnya yang biasanya tertata rapi dengan pomade kini lepek menutupi matanya. Ia merogoh saku, mencoba memesan ojek online. Aplikasi ojek online, metode pembayaran ditolak. Silakan gunakan metode lain. Ia mencoba metode tunai. Tapi saat meraba dompetnya, ia baru sadar dompetnya tertinggal di tas kerja yang ada di mobil Siska. Siska membawa lari tas kerjanya. Siska, teriak Dion frustasi ke arah jalanan yang sepi. Suaranya hilang ditelan suara hujan dan guntur. Ia benar-benar tamat. Tidak ada uang. Tidak ada kendaraan. Tidak ada teman. Dion berjalan tanpa arah menyusuri trotoar basah. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban bertonton yang diikatkan di kakinya.
Bayangan kejadian beberapa jam lalu berputar di kepalanya seperti film horor. Wajah Alina yang kesakitan, tangisan Arka yang ia sebut haram, Siska yang tertawa mengejek, lalu tatapan dingin kakek Wiratama. Brr. Dion memukul kepalanya sendiri. Kenapa aku bisa sebodoh itu? Kenapa aku tergoda sama Siska? Alina? Alina ternyata. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Bukan penyesalan karena menyakiti hati istri, tapi penyesalan karena menyanyiakan tambang emas yang selama ini tidur di sebelahnya. Keserakahan Dion telah menjadi bumerang yang memenggal lehernya sendiri. Sebuah mobil sedan mewah melintas kencang, mencipratkan genangan air kotor ke tubuh Dion. Biur, lumpur hitam mengotori celana dan kemejanya. Dion hanya bisa menatap nanar lampu belakang mobil itu yang menjauh. Dulu, dia ada di dalam mobil seperti itu. Dulu, dia orang yang dihormati. Sekarang, dia tidak lebih berharga dari sampah di pinggir jalan. Dion ambruk di halte bus yang sepi. Ia memeluk lututnya, menggigil kedinginan. Perutnya mulai perih karena lapar, tapi tidak ada 1 rupiah pun di kantongnya. Sementara itu, jauh di atas sana, di lantai tertinggi rumah sakit yang hangat dan mewah, Alina sedang dibaringkan di ranjang king cole yang empuk di dalam Presidential Suite VVIP. Ruangan itu lebih mirip kamar hotel bintang 5 daripada kamar rumah sakit. Ada ruang tamu luas dengan sofa kulit, dapur pantry lengkap, dan balkon dengan pemandangan lampu kota. Bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan. Para perawat terbaik dikerahkan khusus untuk menjaganya 24 jam. Kakek Wiratama duduk di kursi goyang di samping box bayi Arka. Ia menatap cicitnya yang sedang tidur pulas dengan senyum penuh kedamaian. Lihat, Alina, bisik kakek Wiratama lembut. Dia tidur nyenyak sekali. Dia tahu dia sudah aman sekarang. Alina tersenyum lemah, namun matanya memancarkan kelegaan yang luar biasa. Terima kasih, Opa. Kalau Opa nggak datang, SST, jangan dibahas lagi. Mimpi buruk itu sudah berakhir. Kakek Wiratama menggenggam tangan Alina. Mulai sekarang, kamu dan Arka akan tinggal di rumah utama. Opa sudah siapkan kamar lamamu. Dan besok, pengacara Opa akan mengurus ganti nama Arka. Ganti nama? Ya. Arka Bagaskara Wiratama. Dia akan menjadi penerus kebanggaan kita. Alina mengangguk, air mata haru menetes. Di luar jendela kaca yang tebal, hujan badai sedang mengamuk, membasahi kota Jakarta. Namun di dalam sini, di pelukan keluarganya yang sebenarnya, Alina merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan selama 2 tahun terakhir. Di bawah sana, di jalanan yang dingin, Dion sedang menangis meraung-raung memanggil nama wanita yang dulu ia sia-siakan. Tapi suara itu tidak akan pernah sampai ke lantai ini. Jarak antara mereka kini bukan lagi sekadar lantai gedung, melainkan jurang takdir yang tak akan pernah bisa dijembatani lagi. Matahari pagi mulai menyusup malu-malu di balik awan mendung sisa badai semalam. Namun, sinarnya tidak membawa kehangatan bagi Dion yang terbangun dengan tubuh kaku di bangku halte bus yang keras. Dion mengerjapkan matanya, mencoba mengumpulkan nyawa. Rasa lapar yang menusuk langsung menyerang perutnya. Tenggorokannya kering kerontang. Ia melihat sekeliling. Beberapa pejalan kaki yang lewat memandangnya dengan tatapan jijik dan curiga. Tentu saja, penampilan Dion yang biasanya perlente kini lebih mirip gelandangan. Kemeja mahalnya kusut dan penuh noda lumpur kering. Wajahnya berminyak, rambutnya acak-acakan, dan bau badannya mulai tidak sedap bercampur bau alkohol basi sisa semalam. Jam berapa ini? Gumam Dion serak. Ia meraba sakunya. Ponselnya mati total karena kehabisan baterai. Dion bangkit duduk, kepalanya berdenyut nyeri. Ia teringat kembali semua kejadian semalam. Pemecatan, pengusiran, rekening dibekukan. Ia tidak punya uang sepeser pun. Bahkan untuk membeli air mineral gelas pun tidak bisa. Aku harus minta maaf, bisik Dion pada dirinya sendiri, sebuah ide putus asa mulai tumbuh di kepalanya. Ya, aku harus minta maaf. Alina wanita yang lembut. Kalau aku memohon sungguh-sungguh, kalau aku bilang aku hilaf karena stres pekerjaan, dia pasti luluh. Dia kan mencintaiku. Dion masih berpegang pada delusi bahwa ia masih punya kuasa atas hati Alina.
Ia lupa bahwa wanita yang paling sabar sekalipun, jika hatinya sudah dipatahkan berkali-kali, akan berubah menjadi baja yang paling keras. Dengan langkah tertatih karena lapar, Dion memaksakan diri berjalan kembali menuju gerbang rumah sakit. Namun, baru saja ia menginjakkan kaki di area parkir depan, dua orang satpam yang berbeda, tapi dengan wajah garang yang sama, langsung menghadangnya. "Maaf, Pak. Bapak dilarang masuk," ucap salah satu satpam tegas, tangannya menahan dada Dion. "Tolong, Pak. Saya cuma mau ketemu istri saya sebentar." Dion memelas. Wajah sombongnya sudah hilang tak berbekas. "Saya mau lihat anak saya." Istri Bapak sudah memberi instruksi tegas. Tidak ada kunjungan dari orang bernama Dion Anggara. Foto Bapak sudah ditempel di pos jaga kami. Satpam itu menunjuk sebuah kertas di dinding pos satpam. Foto Dion yang diambil dari CCTV semalam tertempel di sana dengan tulisan besar, "Dilarang masuk, blacklist." "Tapi saya ayahnya. Itu anak saya." Dion mulai berteriak histeris, menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang di lobi. "Bukannya Bapak semalam teriak-teriak bilang itu anak haram?" celetuk seorang ibu-ibu pedagang asongan yang kebetulan lewat. Rupanya gosip tentang suami durhaka sudah menyebar sampai ke pedagang kaki lima depan rumah sakit. Wajah Dion memerah padam. "Malu? Itu emosi sesaat, Bu. Saya Lilaf, Beladin." "Halah." Lilaf kot bawa pelakor, timpal seorang tukang ojek yang sedang mangkal. "Udah dipecat jadi miskin baru ingat anak istri. Dasar laki-laki mokondo. Pergi sana." "Jangan bikin ribut di sini," usir satpam itu lagi, mendorong Dion hingga terhuyung mundur. Dion tidak menyerah. Rasa lapar dan keputusasaan membuatnya nekat. "Alina!" teriak Dion sekuat tenaga ke arah gedung rumah sakit yang menjulang tinggi. "Alina? Maafkan aku. Aku tahu kamu ngar. Keluar, Alina. Jangan tega sama suamimu." Orang-orang mulai berkumpul. Beberapa mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Video seorang pria berpenampilan kacau yang berteriak-teriak di depan rumah sakit mulai menyebar di media sosial dengan caption, "Karma suami yang telantarkan istri saat melahirkan." Sementara itu, di lantai VVIP, Alina sedang duduk di kursi roda, didorong oleh perawat menuju taman rooftop khusus pasien VVIP untuk berjemur pagi bersama Arka. Kakek Wiratama berjalan di sampingnya. Mereka tidak mendengar teriakan Dion secara langsung karena kaca kamar yang kedap suara. Namun, salah satu pengawal mendekati kakek Wiratama dan membisikkan sesuatu sambil menunjukkan layar tablet. "Pak, dia ada di bawah. Sedang membuat keributan." Kakek Wiratama melirik layar tablet itu. Terlihat rekaman CCTV live dari gerbang depan. Dion yang sedang meraung-raung, dikelilingi kerumunan yang menyorakinya. Alina ikut melirik. Hatinya berdesir. Bukan desiran cinta, melainkan rasa iba yang bercampur dengan ketidakpercayaan. Pria yang sedang mengemis-ngemis di bawah sana itu, benarkah itu Dion yang dulu ia kagumi? Dion yang selalu tampil rapi, wangi, dan penuh percaya diri? Menyedihkan, gumam Alina pelan. "Mau opa suruh orang untuk mengusirnya lebih jauh?" tawar kakek Wiratama. Alina menatap bayinya yang sedang menggeliat di pangkuannya terkena sinar matahari pagi. Wajah Arka begitu damai. Alina tidak ingin kedamaian ini rusak oleh bayang-bayang masa lalu. "Tidak usah, opa," jawab Alina tenang. Matanya yang dulu sendu kini menyiratkan ketegasan baru. "Biarkan saja. Dia bukan siapa-siapa lagi." Teriakan dia tidak lebih berarti dari suara klakson kendaraan di jalanan. Lagi pula, Alina tersenyum tipis, senyum yang dingin namun anggun. Biarkan dunia melihat wajah aslinya. Biar tidak ada wanita lain yang menjadi korbannya di masa depan. Kakek Wiratama tersenyum bangga. Cucunya sudah kembali. Putri tidur itu sudah bangun dan siap menjadi ratu. "Baiklah, ayo kita lanjut berjemur. Mataharinya sedang bagus untuk Arka." Di bawah sana, Dion akhirnya menyerah setelah suaranya habis dan tenggorokannya sakit. Tidak ada respon. Tidak ada Alina yang berlari keluar memeluknya. Tidak ada kakek Wiratama yang memberinya uang pesangon. Hanya tatapan mencemooh dari orang-orang asing. Dion berjalan gontai meninggalkan gerbang rumah sakit, menyeret kakinya yang lecet. Perutnya melilit perih.
Dia melihat sisa nasi bungkus yang dibuang orang di dekat tong sampah. Dulu, dia akan muntah melihatnya. Sekarang, air liurnya menetes. Tapi harga dirinya, sisa-sisa terakhir yang ia miliki, menahannya. Dia belum serendah itu. Belum. Aku akan buktikan, racau Dion sambil berjalan tanpa tujuan. Aku akan bangkit. Aku akan cari kerja di tempat lain. Aku Dion Anggara. Aku punya skill. Dion tidak tahu bahwa email kakek Wiratama sudah menyebar ke seluruh jaringan HRD perusahaan besar di Indonesia. Namanya sudah ditandai merah. Tidak ada pintu yang akan terbuka untuknya, kecuali pintu penjara yang sedang menantinya atas kasus penggelapan dana yang baru saja dilaporkan tim hukum Wiratama pagi ini. Dion berjalan menjauh, menjadi titik kecil yang semakin hilang di keramaian kota Jakarta yang kejam bagi mereka yang kalah. Dan di atas sana, dari balkon rooftop yang megah, Alina menatap kepergian Dion tanpa menoleh sedikit pun. Dia mencium kening putranya. Selamat tinggal, masa lalu, bisik Alina. Selamat datang, masa depan. 3 bulan kemudian. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi itu dipenuhi oleh awak media. Gosip tentang pewaris tunggal Wiratama Group yang menggugat cerai suaminya yang korup dan berselingkuh telah menjadi santapan hangat publik selama berminggu-minggu. Sebuah mobil Alphard hitam berhenti di depan lobi. Pintu terbuka, dan turunlah sosok wanita yang membuat semua kamera langsung menyorot. Alina Wiratama. Dia tidak lagi terlihat seperti wanita lemah yang menangis di ruang bersalin 3 bulan lalu. Alina hari ini adalah definisi dari keanggunan dan kekuatan. Dia mengenakan blazer putih gading yang pas di tubuh, membalut gaun hitam selutut yang elegan. Rambutnya yang panjang dan hitam berkilau dibiarkan tergerai indah, membingkai wajah cantiknya yang dipulas make-up natural namun tegas. Di belakangnya, Pak Dharma dan tim pengacara Wiratama mengawal dengan ketat. Bu Alina. Bu Alina. Apa benar Dion menolak perceraian? Bu Alina, bagaimana tanggapan Ibu tentang Dion yang sekarang jadi tersangka penggelapan dana? Alina tidak menjawab. Dia hanya tersenyum tipis, senyum yang penuh misteri namun mematikan, dan berjalan tegak memasuki gedung pengadilan. Di dalam ruang sidang, suasana hening dan tegang. Dion sudah duduk di kursi tergugat. Penampilannya sangat memprihatinkan. Dia mengenakan kemeja putih yang agak kekuningan dan celana bahan yang sudah longgar. Tubuhnya kurus kering, wajahnya tirus dengan kantung mata hitam yang tebal. Rambutnya yang dulu selalu rapi kini dipotong pendek asal-asalan. Dia belum dipenjara, tapi statusnya adalah tahanan kota wajib lapor sambil menunggu sidang pidananya. Dia tinggal di kos-kosan sempit di pinggiran Jakarta, makan dari belas kasihan teman lama yang satu persatu mulai menjauhinya. Saat Alina masuk, mata Dion berbinar. Ada secercah harapan di sana. Alina? Panggil Dion lirih. Alina bahkan tidak menoleh. Dia duduk di kursi penggugat dengan tenang, tanpa memandang ke arah Dion sedikit pun. Hakim mengetuk palu, memulai sidang putusan. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Hakim membacakan putusan dengan suara lantang. Bukti perselingkuhan, bukti penelantaran anak, bukti kekerasan verbal. Semuanya dibacakan ulang, menguliti aib Dion di depan umum. Dion menunduk dalam-dalam. Malu. Hancur. Memutuskan, mengabulkan gugatan cerai penggugat untuk seluruhnya, ucap Hakim. Hak asuh anak atas nama Arka Bagaskara Wiratama jatuh sepenuhnya kepada Ibu Alina Wiratama. Tergugat, Dion Anggara, dilarang menemui anak tanpa izin tertulis dari penggugat. Selain itu, tergugat diwajibkan membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar. Dion mengangkat tangan dengan gemetar. Pak Hakim, saya tidak punya uang, saya pengangguran, aset saya disita. Alina akhirnya menoleh. Dia menatap Dion dengan tatapan datar. Yang mulia, suara Alina terdengar jernih dan berwibawa. Saya tidak butuh uang sepeser pun dari dia. Nafkah untuk anak saya yang akan tanggung. Saya hanya minta satu hal, putuskan tali silaturahmi hukum antara dia dan anak saya selamanya. Dion terhenyak. Alina, tega kamu. Aku ayahnya. Ayah? Alina berdiri, menatap tajam ke arah Dion. Ayah macam apa yang menyebut anaknya anak haram saat lahir? Ayah macam apa yang lebih memilih pelakor daripada menemani istrinya bertaruh nyawa?
Kamu bukan ayah, Dion. Kamu hanya pendonor sperma yang tidak bertanggung jawab. Tok, tok, tok. Palu diketuk. Putusan sah. Mereka resmi bercerai. Saat sidang selesai, Dion mencoba mengejar Alina di koridor. Alina, tunggu. Al? Dion berhasil meraih ujung blazer Alina sebelum ditepis kasar oleh pengawal. Alina berhenti. Dia berbalik perlahan. Ada apa lagi? Tanyanya dingin. Dion berlutut di lantai koridor yang ramai. Air matanya tumpah. Maafin aku, Al. Aku nyesel. Sumpah aku nyesel. Aku hidup kayak neraka 3 bulan ini. Aku kangen kamu. Aku kangen Arka. Tolong kasih aku kesempatan kedua. Aku janji bakal berubah. Alina menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu. Pria yang dulu ia puja setengah mati. Kini, pria itu tidak lebih dari orang asing yang menyedihkan. Alina membuka tas tangannya, mengambil selembar amplop coklat. Dia melemparkannya ke hadapan Dion. Apa ini? Tanya Dion bingung, memungut amplop itu. Itu surat rekomendasi, jawab Alina. Tapi bukan untuk kerja di perusahaan. Itu surat pengantar ke panti rehabilitasi mental. Kamu butuh bantuan, Dion. Jiwamu sakit. Al? Jangan pernah cari aku atau Arka lagi. Kalau kamu masih punya sedikit harga diri, pergilah jauh-jauh. Mulailah hidup baru di tempat di mana orang tidak tahu betapa busuknya hatimu. Alina membalikkan badan dan berjalan pergi, langkah heelsnya berbunyi tak-tak-tak yang ritmis dan tegas di lantai marmer. Di pintu keluar, kakek Wiratama sudah menunggu di dalam mobil. Sudah selesai? Tanya kakek saat Alina masuk. Sudah, Opa. Sudah bersih. Kakek Wiratama tersenyum. Bagus. Sekarang hapus air mata itu. Ah, kamu bahkan tidak menangis. Air mataku sudah habis untuk dia, Opa. Sekarang, aku cuma mau fokus sama masa depan. Tepat sekali. Karena siang ini, kita ada rapat umum pemegang saham, RUPS. Opa akan mengumumkan pengangkatanmu sebagai direktur utama yang baru. Alina terkejut. Dirut? Secepat ini, Opa? Alina baru belajar 3 bulan. Kamu punya darah Wiratama, nak. Intuisi bisnismu tajam. Dan setelah melewati neraka, Opa yakin mentalmu sudah sekuat baja. Perusahaan butuh pemimpin yang kuat, bukan yang lembek. Siang itu, di ballroom Hotel Ritz-Carlton, ratusan pemegang saham dan direksi berkumpul. Mereka berbisik-bisik penasaran siapa yang akan menggantikan posisi CEO sementara yang dipegang kakek Wiratama. Saat pintu utama terbuka, kakek Wiratama masuk sambil menggandeng Alina. Alina berjalan dengan kepala tegak. Aura kepemimpinannya memancar kuat. Dia bukan lagi Alina si istri rumah tangga yang naif. Dia adalah Alina Wiratama, sang ratu yang telah bangkit dari abu kehancuran rumah tangganya. Hadirin sekalian, suara kakek Wiratama menggema di podium. Perkenalkan, Direktur Utama baru Wiratama Group, Alina Wiratama. Tepuk tangan membahana. Kilatan blitz kamera menyilaukan mata. Alina berdiri di podium, menatap ratusan orang di hadapannya. Di sudut bibirnya tersungging senyum kemenangan. Lihat aku sekarang, Dion, batin Alina. Kamu membuang berlian demi kerikil. Dan sekarang, berlian itu bersinar terlalu terang untuk bisa kamu sentuh lagi. Sementara itu, di sebuah warung kopi pinggir jalan yang kotor, Dion menatap layar televisi tabung yang buram di pojok warung. Berita breaking news menayangkan pelantikan Alina. Alina Wiratama resmi ditunjuk sebagai CEO termuda Wiratama Group, menggantikan kakeknya. Dion melihat wajah cantik mantan istrinya di layar kaca. Begitu anggun, begitu berkuasa. Di tangannya, segelas kopi hitam dingin bergetar. Dia meremas gelas plastik itu hingga penyok. Rasa sesak memenuhi dadanya. Bukan hanya rasa sesak karena kehilangan cinta, tapi rasa sesak karena kehilangan dunia yang seharusnya bisa menjadi miliknya jika saja dia tidak serakah. Jika saja dia setia. Bang, bayar kopinya kurang 2.000 nih, teriak penjaga warung galak. Dion tersentak. Dia merogoh saku celananya. Kosong. Maaf, bang saya ngutang dulu boleh? Mutang, muka lo kayak maling. Pergi sana.
Jangan balik lagi. Penjaga warung itu menyiramkan sisa air cucian gelas ke arah kaki Dion. Dion berlari tertatih-tatih menghindari siraman air kotor, persis seperti anjing liar yang diusir. Dia berlari tanpa arah, menangis di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tidak peduli. Dia telah kehilangan segalanya.